Sumpah Pemuda adalah tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Peristiwa ini diawali dengan berbagai organisasi pemuda seperti Trikoro Dharma 1915 dan Kongres Pemuda 1 1926 yang berusaha menyatukan semangat kebangsaan. Pada tanggal 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II diadakan dan menghasilkan Sumpah Pemuda yang berisi 3 ikrar utama, mengakui satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi landasan bagaimana perjuangan kemerdekaan dengan menyatukan pemuda dari berbagai daerah dalam semangat nasionalisme untuk melawan penjajah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa salah satu penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan di masa lalu adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Para tokoh pejuang seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, dan Sultan Hasanuddin berjuang secara terpisah di wilayah masing-masing. Seandainya mereka bersatu, penjajah Belanda akan lebih mudah dikalahkan. Perjuangan bangsa Indonesia awalnya bersifat kedaerahan, tetapi kemudian berkembang menjadi perjuangan nasional. Identitas kebangsaan menjadi pemersatu dalam perjuangan bersama, dan paham nasionalisme tumbuh sebagai kekuatan utama dalam melawan penjajah. Perlawanan rakyat Indonesia dimulai sejak penjajahan India, Belanda dan bersifat kedaerahan. Paham kebangsaan atau nasionalisme perkembangan menjadi sarana perjuangan yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan munculnya berbagai organisasi masyarakat menghadapi penjajahan. Pergerakan melawan penjajah awalnya bersifat kedaerahan, hingga lahir organisasi modern pada tahun 1908. Bangsa Indonesia menyadari bahwa perlawanan kedaerahan menjadi penyebab kegagalan untuk memahami perlawanan rakyat Indonesia. Dalam perjuangan kemerdekaan, simak penjelasan berikut. Faktor penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah berikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai salah satu bukti persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Mengapa para pemuda menggelorakan pergerakan nasional? Apa yang melatar belakangi pergerakan nasional di kalangan rakyat Indonesia? Untuk mengetahui lebih jelas, simak bacaan berikut ini. Politik etis adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dicetus oleh Pieter Borsov dan C. Th. van Deventer. Kebijakan ini didorong oleh rasa tanggung jawab moral Belanda terhadap rakyat pribumi. Latar belakang, sistem tanam paksa dihapuskan pada tahun 1863 dan diganti sistem ekonomi liberal. Ratu Belanda Wilhelmina mencetuskan politik etis 1901. Pemerintahan Belanda merasa berhutang budi pada rakyat Indonesia. Tujuan politik etis meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, memenuhi kebutuhan pendidikan, penggaraian, dan perpindahan penduduk. Bidang-bidang politik etis: irigasi, membangun dan memperbaiki irigasi untuk pertanian. Emigrasi meratakan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura. Edukasi, meningkatkan mutu sumber daya manusia dan mengurangi buta huruf. Dampak politik etis: melahirkan golongan terpelajar yang mempelopor pergerakan nasional, mendorong kemajuan di bidang irigasi, pertanian, dan sanitasi, memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh politik etis: Pieter Borsov, C. Th. van Deventer, Ratu Wilhelmina. Kesimpulan, politik etis adalah kebijakan yang membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan ketidakadilan, kebijakan ini membuka jalan bagi kemajuan dan pergerakan nasional menuju kemerdekaan.
Organisasi Pergerakan Nasional. Gedung bekas Tofia di Jakarta yang kini menjadi Museum Kebangkitan Nasional adalah peninggalan penting bagi kebangkitan nasional Indonesia dan pengingat perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei, menandai lahirnya Budi Utomo atau BU pada 1908. Pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi penduduk Jepang. Mereka melakukan berbagai upaya untuk melawan dan mencapai kemerdekaan. Propaganda Jepang tidak memengaruhi para tokoh perjuangan yang sadar bahwa Jepang tetaplah penjajah. Organisasi-organisasi bentukan Jepang dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Bentuk-bentuk perjuangan pada zaman Jepang antara lain perlawanan bersenjata. Pada tahun 1942 terjadi perlawanan bersenjata pertama di tanah air, yaitu Chot Plimbang, Aceh. Pada bulan November 1944 terjadi pertempuran di daerah Sanga-Sanga, Kalimantan Timur. Perlawanan rakyat Indramayu, Jawa Barat pada bulan Juli 1945. Pemberontakan PETA di Blitar, Jawa Timur pada bulan Februari 1945. Perlawanan non-kooperatif. Gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, kelompok Senen yang dipimpin oleh Kaigun, gerakan anti-Jepang di Sukabumi, Jawa Barat. Perlawanan kaum perempuan. Organisasi Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) yang dipimpin oleh Nyonya Haji Siti Fatimah. Organisasi Aisyah yang dipimpin oleh Nyonya Siti Munjiah. Perjuangan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang menunjukkan semangat nasionalisme dan kegigihan dalam meraih kemerdekaan. Meskipun menghadapi tantangan yang berat, bangsa Indonesia tidak menyerah dan harus berjuang hingga akhirnya mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelompok yang bekerja sama dengan Jepang sering disebut kolaborator. Namun, hal ini sebenarnya merupakan bentuk perjuangan diplomasi. Para tokohnya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Putra sebagai saran komunikasi dengan rakyat dan kampanye nasionalisme. Meskipun Jepang akhirnya membubarkan Putra dan menggantinya dengan Barisan Pelopor, organisasi-organisasi ini tetap digunakan untuk menyuarakan perjuangan kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, larangan pembentukan partai politik mendorong tokoh perjuangan untuk melakukan gerakan bawah tanah secara diam-diam. Tokoh-tokoh yang terlibat antara lain Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Marinis, Wikana, Sairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka memantau perkembangan Perang Pasifik melalui radio bawah tanah dan dikenal sebagai kelompok radikal karena sikap mereka yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Selain gerakan bawah tanah, perlawanan bersenjata juga terjadi di berbagai daerah antara lain yaitu perlawanan rakyat Aceh, perlawanan di Singaparna, Jawa Barat, perlawanan di Indramayu, Jawa Barat, perlawanan PETA pembela tanah air di Blitar, Jawa Timur, yang merupakan perlawanan terbesar pada masa penduduk Jepang.